Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sisma Riani Dirgantini. I'm from E-Class in the 4th semester, and in this video, I will try to interpreting one video with using side translation. So, happy watching. Saya hidup di hari ini karena itulah satu-satunya hal yang kita miliki dalam hidup kita. Jadi saat-saat dalam waktu ini dan setelah saya keluar dari waktu ini, kita tidak akan pernah bisa kembali mundur dan kembali lagi. Apa yang telah terjadi kemarin adalah sejarah yang saya nantikan di masa depan. Setiap hari saya hidup sepenuhnya untuk hari ini dan saya tidak peduli apa yang terjadi di hari kemarin. Saya hanya akan terus menikmati hari ini. Hidup hari ini dan menikmati diri saya sendiri. Karena saya tahu apa yang telah Tuhan berikan. Tuhan bisa ambil di masa depan dengan sekejap. Orang tidak benar-benar mengerti tentang masalah kesehatan mental kecuali Anda telah melaluinya. Saya tidak berharap hal itu terjadi pada saya, bahkan lebih buruk dari saya. Kesehatan mental harus menjadi hambatan terbesar yang pernah saya pikirkan dengan suatu hal yang kelam. Anda tidak tahu dari mana asalnya diri Anda, tidak tahu apa yang akan dirasakan oleh saya memiliki segalanya, uang, ketenaran, kemuliaan, ketampanan. Saya memiliki semuanya. Semua yang diinginkan seorang pria, Anda dapat memiliki segalanya di dunia dan merasa seperti setiap hari itu indah, karena tidak ada yang bisa melihat sisi pikiran kita, tidak ada yang bisa menghentikan saya karena mereka tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan, dan saya selalu menderita depresi ketika saya berada di puncak kejayaan. Itu menjadi lebih dan lebih tertekan sampai terbesit keinginan untuk bunuh diri, dan hal-hal seperti itu tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali nasihat medis dan mencari bantuan medis. Saya memiliki berbagai tagihan, tapi itu tidak berarti apa-apa. Saya ingin mati setiap harinya. Jadi semua materi hanya baik ketika segalanya berjalan dengan tepat di kehidupan kita, dan tidak pernah tahu apa itu sampai diteliti dan mereka mengatakan pada saya bahwa saya menderita kecemasan. Saya pikir saya sedang sekarat. Saya melihat bahwa saya telah dibius seorang yang sedang mencoba untuk membunuh saya. Saya mengatakan ingin tes darah seketika. Sekarang saya mengalami serangan jantung. Saya pikir saya terkena stroke. Ketika saya akhirnya menyadari apa itu, saya melihat kembali sekarang dan saya pernah mengalami kecemasan lagi. Saya tahu bagaimana menanganinya, tetapi sebelum itu adalah pertama kalinya pengalaman serangan jantung saya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya berseru pada Tuhan untuk mengampuni atas semua dosa-dosa saya karena saya yakin saya akan jatuh ke lantai. Lalu, satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah anak saya tidak akan memiliki ayah saat mereka sudah tumbuh dewasa nanti. Saya berpikir di saat-saat terakhir dalam hidup saya, tidak ada lagi hal lain yang penting selain saya membutuhkan istirahat. Saya sudah bertinju dari usia 10-11 tahun dan bahkan sampai 27 tahun tanpa istirahat. Jadi saya membutuhkan waktu untuk menjalani sedikit kehidupan dan menikmati diri saya sendiri. Tetapi itu terlalu jauh. Sepanjang waktu saya keluar, saya masih menyelesaikan tes narkoba. Jadi di tubuh saya terdapat kokain, tepatnya di sistem tubuh saya. Pada 2 kali kesempatan, pengontrol perbatasan tinju Inggris menangguhkan lisensi saya karena secara medis tidak layak untuk disembuhkan oleh psikiater terkemuka di negara ini. Jutaan dolar dalam bentuk biaya pengacara yang harus dibayar untuk kasus pengadilan yang sedang berlangsung. Kemungkinan saya mengatasi semua rintangan itu, apalagi beban dan kesehatan mentalnya seperti nol. Tidak ada yang tidak mungkin, dan saya memiliki banyak waktu istirahat 2,5 tahun, dan orang berkata saya tidak akan pernah kembali karena kehilangan berat badan sebanyak itu. Dan dari mana saya berasal, masalah kesehatan mental, kecanduan alkohol, obat-obatan, dan semua yang Anda pikirkan, saya menyelesaikannya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang membuat saya tertekan, tapi saya tahu saya hanya akan lepas kendali pada satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan untuk membuatnya lebih baik pergi dari hal tersebut: mabuk, dan itu hanya menyebabkan masalah demi masalah. Jika saya tahu apa itu, maka saya akan langsung memperbaikinya. Tetapi Anda tidak tahu apa yang menyebabkan hal ini, dan saya minum setiap hari. Mabuk setiap hari. Sesuatu yang tidak akan pernah saya selesaikan dalam hidup saya untuk mencoba membasuh kesedihan. Minum 4 atau 5 minuman setiap hari karena itu membantu saya untuk tidur cepat. Tidak masalah, dan saya sangat tidak sehat. Saya tidak muat dalam hal apapun yang saya miliki lagi, tetapi setiap kali saya mabuk, saya akan pulang dan saya akan mengatakan, benar, saya memulai pelatihan di pagi hari mendapatkan kembali misi saya akan menjadi juara dunia kelas berat lagi. Anda menonton saya berada di mana? Seperti itu hal yang gila dan jauh di luar kendali. Sesuatu yang
perlu terjadi, dan titik baliknya adalah saat saya keluar dari Halloween berpakaian seperti kerangka di pesta kostum. Saya pergi sekitar jam 9 dan diharapkan untuk keluar sepanjang malam. Lalu saya minum satu gelas, saya melihat sekeliling saya, lalu saya berkata pada diri sendiri bahwa saya lebih suka berada di sini dengan banyak anak-anak setengah usia dari saya, dan ini merupakan hal yang benar-benar saya inginkan ketika memiliki keluarga di rumah, dan saya merampas waktu berkualitas dengan anak-anak dan istri saya. Saya mendorong semua yang saya miliki menjadi menjauh dari saya. Saya naik ke atas kamar saya turun melepaskan setelan kerangka, dan saya berlutut. Saya berada di ruangan gelap sendirian, dan saya berdoa pada Tuhan untuk membantu saya, dan saya tahu saya tidak bisa menyelesaikannya sendiri, dan saya katakan berkali-kali saya akan menyelesaikannya, dan percaya bahwa pada malam berikutnya datang, saya tidak punya motivasi untuk menyelesaikannya. Tidak ada motivasi untuk bersyukur, untuk menjilat gigi, bahkan mandi. Tidak ada yang saya dapatkan kembali malam itu, dan istri saya mengira saya mabuk. Saya pulang lebih awal. Dia mengatakan, "Oh, Anda pulang lebih awal?" Saya mengatakan, saya sudah muak dengan hidup ini. Saya mengatakan, besok akan mulai mengubah hidup saya. Lalu dia mengatakan, ya, pernah mendengar semuanya sebelumnya, karena saya orang yang telah menangis 1000 kali karena berjanji dia akan menyelesaikannya. Saya pasti akan menyelesaikan dan tidak ada yang percaya. Tapi saya tahu, saya memiliki senyum di wajah saya, bersinar di mata saya, memakai baju olahraga di pagi hari, dan saya akan berlari 2 mil. Saya akan pergi mengelilingi sekitar 200 halaman dan berhenti, dan saya pikir benar, saya tidak bisa berlari. Saya telah berlari sepanjang hidup saya. Saya selalu menjadi pelari yang sangat baik, dan saya dapatkan 200 halaman, dan Tuhan itu adalah perasaan yang mengerikan jika saya akan menyelesaikannya. Berjalan sisanya, dan saya berjalan ketika saya sedang menggunakan ponsel, lalu melihat video kecil dari Dante Wilder. Dia tidak akan pernah kembali, dia berkata, dan saya senang dia pergi karena saya tetap menjatuhkannya. Dan saya pikir dirinya sendiri, Anda tahu apa yang akan saya berikan pada Anda dengan tepat adalah motivasi saya sekarang. Saya kembali untuk menjemput Anda, dan setiap hari saya mendapatkan sedikit lebih jauh sampai saya menyelesaikan 4 atau 5 mil yang di masa lalu bekerja sangat keras, terlatih 3 kali. Suatu hari dia menjalani diet ketat. Saya mengatakan akan kembali dan akan memenangkan kejuaraan dunia setiap minggu lagi. Saya bertanya, apakah Anda percaya atau tidak? Saya mengatakan akan pergi untuk menyelesaikannya Desember. Sekarang masuk ke kasus pengadilan ini, dan semua orang mengatakan ini adalah kasus pengadilan politik terhadap Anda untuk mendapatkan topi Anda hari ini dan mendapat larangan 12 tahun. Saya katakan saya akan keluar dari sidang itu. Saya mengatakan tidak akan mendapatkan larangan apapun yang telah dikeluarkan pengacara mereka lebih dari 1,5 juta dengan mencoba untuk menangkap saya, dan kami menyebutnya berhenti di kedua sisi untuk tidak pernah memiliki cukup bukti untuk menagih saya. Mereka tidak punya apa-apa. Dan saya berjalan keluar dan berterima kasih Tuhan. Saya mengatakan orang akan mendengarkan. Hari ini saya pergi ke kontrol perbatasan tinju, dan saya berkata saya ingin lisensi saya kembali. Saya akan kembali. Mereka berkata, benar, Anda harus melewati orang yang sama yang membuat Anda tidak sehat secara mental. Anda harus pergi dan sehat secara medis, dan jika dokter itu membuat Anda sehat secara medis, secara mental dan fisik, maka kami tidak punya masalah dengan hal itu semua. Orang telah melihat pil dari Martin. Semua orang mengatakan sangat baik, sempurna katanya, dan tidak ada masalah. Semua dari mereka menganggap saya sehat secara medis dan semuanya kembali normal. Saya melihat dia mengadakan rapat dewan tinggi, dan dia berkata dia disetujui. Dia mengembalikan lisensi saya. Saya tidak percaya itu. Semua yang saya miliki, hambatan terhadap saya sekarang hilang. Saya berada di jalur lari yang jelas, dan saya akan memiliki pertarungan pertama yang indah. Saya merasa seperti ikan di lautan, dan saya tidak pernah melihat ke belakang saat itu. Tapi saya percaya itu adalah ujian besar, karena kadang-kadang dalam hidup ketika semuanya berjalan baik dan Anda tidak tahu hal baik dari ujian yang dialami, Anda perlu mengalami sedikit cobaan sehingga Anda dapat menikmati sinar matahari lagi. Dan sekarang saya senang untuk hal-hal kecil dalam hidup. Hanya berada di sini berbicara dalam keadaan mental yang sehat. Pada dasarnya benar, saya punya platform yang hebat di sini untuk menyebarkan kesadaran akan kesehatan mental, terutama dalam olahraga. Dan jika juara dunia kelas berat dapat menderita dengan masalah ini, tidak apa-apa baginya untuk keluar dan membicarakannya. Maka itu harus mendorong orang lain untuk keluar dan membicarakannya.
Karena sebagai yang besar dan tangguh, seorang petarung hebat, saya bisa menjatuhkan siapapun. Tidak ada yang tak terbendung dari masalah kesehatan mental. Semua orang suka cerita kembali, semua orang suka datang kembali. Yang hebat, saya orang yang sangat percaya selalu bahagia dan akan selalu, ketika itu waktumu itu milikmu, waktu semuanya dimaksudkan untuk terjadi dalam hidup, dan saya percaya bahwa saya dibawa ke sini karena suatu alasan, dan saya punya misi dalam hidup saya dan tidak tahu apa itu, tetapi saya tidak tahu kemana itu akan membawa saya, tapi saya sudah mengatasi begitu banyak ujian, saya tidak bisa kalah. Saya percaya itu tertulis dan di batu takdir, dan takdir saya sudah duduk di depan saya. Saya percaya semuanya tertulis di bintang-bintang dan pada dasarnya, sehingga Anda tahu orang-orang pergi ke pertarungan tinju sedikit gugup. Saya hanya mengikuti arus. Yang harus saya rayakan adalah berlatih keras dan muncul, karena apapun yang dimaksudkan adalah bahwa saya tidak dapat menyelesaikan apa-apa di luar kendali saya, takdir saya yang sudah tertulis.